Karakter apa sih yang paling utama sekali yang harus smart listeners miliki untuk menjadi seorang pebisnis dengan karakter yang unggul? Tentu kalau misalkan bicara pebisnis, kalau bisa idealnya 8 tadi ya. Tapi mungkin kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu mengenali diri kita sendiri. Ya, mengenali kekuatan kita, mengenali apa kehebatan kita, mengenali talenta, mengenali respon kita pada saat tertekan seperti apa, mengenali kalau bagaimana mengelola perasaan kita pada saat tertekan seperti apa, mengenali dan melatih respon kita agar kita menang dari kelemahan kita. Itu yang paling penting untuk kita lakukan. Yes. Smart Business. Hai Smart Listeners, kita berjumpa kembali dalam podcast Smart Business. Dan kali ini bersama saya Maria Delsa dan juga Mas Harmony Esra dari Personix ID dan Power Character. Hai Mas Harmony. Halo Mbak Maria. Apa kabarnya? Sehat dong. Gimana Maria? Gimana kabarnya? Sehat juga dong. Sudah Terlihat bebas dari COVID. badannya. Ya. Safe juga kalau gitu ya. Si dua subur ya. Karena kita bikin dua aja nih Mas. Oh iya, dua apa nih? Mas Harmony, kegiatan seminggu ini apa nih? Bulan-bulan ini apa? Oh iya, saya bersyukur karena kita dipercaya sama banyak perusahaan serta kita menjajaki beberapa perusahaan BUMN juga dan swasta. Dan kita salah satunya sharing yang pengen saya sampaikan adalah kita juga melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang dinilai besar. Saya nggak bisa disclose perusahaannya apa, tapi ada 47 orang founders yang berhasil membuat perusahaannya gede-gede. Salah satunya mungkin yang saya sebutin ciri-cirinya aja ya. E-market terbesar, e-commerce yang terbesar salah satunya. Itu pun juga ada dalam situ. Dalam penelitian kami. Jadi kita punya data ada 47 founders yang mengikuti penelitian ini. Jadi kita meneliti bagaimana karakter seseorang founders itu yang sukses itu seperti apa. Yes, menarik. Ini sesuai sama topik kita hari ini ya, Mas. Betul. Belajar karakter dan juga founder yang sudah sukses. Betul. Nah, itu belajarnya dari mana sih, Mas? Kayaknya banyak banget ya, nggak cuman founder bisnis-bisnis yang besar. Bahkan sekarang para artis ini udah jadi bisnismen semua yang sukses-sukses. Contohnya Raffi Ahmad nih. Apa yang bisa kita contoh dari si Raffi Ahmad ini sih? Betul. Hari ini kita akan belajar itu. Nah, seberapa penting sih kita harus punya karakter yang unggul itu bisa menjadi pebisnis yang sukses, Mas? Betul. Nah, bisa kita contoh nih. Iya, jadi saya mungkin kembali kepada poinnya ya. Hari ini saya akan menyampaikan ada 8 poin ya. 8 hal yang bisa dimiliki seorang founders yang sukses, seorang pebisnis yang sukses gitu. Yang bisa kita contoh Yang ya, kita Mas? bisa contoh, ternyata benang merahnya mereka punya 8 hal ini. Gitu. Nah, serta juga ternyata ada hambatan-hambatan yang kita mesti overcome, yang harus kita lawan, harus kita menang dalam diri kita sendiri. Itu juga nanti kita akan bahas di sini. Nah, ini menarik sekali karena ada 47 founders ini, kita juga melakukan metodenya ini ya, kuantitatif dan kualitatif. Jadi pakai interview sekaligus juga kuesioner. Nah, jadi mungkin kita langsung bahas aja karena waktu kita nggak banyak di sini ya. Betul. Jadi sifat atau karakter yang mereka punya gitu ya sebagai seorang founders ada 8. 1, semuanya itu memiliki drive for results atau keinginan untuk mencapai hasil atau ambisi yang tinggi. Nah, biasanya ciri-ciri perilakunya, Anda tuh tipikal orang yang memang gak bisa diem gak sih? Kayaknya gue mesti ngelakuin sesuatu nih. Kayak kalau cepet bosen di rumah, apalagi waktu di COVID ya, waktu di lockdown itu cepet stres. Dia biasanya tipikal yang selalu mencari hal yang baru. Mereka selalu cepat bosan dan berusaha untuk mencapai sesuatu hasil yang baru. Jadi dia biasanya eksplorasi, bikin ide ini, langsung coba bikin bisnis itu bisa nggak cuma 1, bisa 2 atau 3. Jadi drive for results, keinginan untuk mencapai hasil yang tinggi gitu. Berarti nggak ada waktu tuh buat rebahan ya? Iya, nah itu biasanya masuk golongan anti rebahan-rebahan club. Oke. Yang kedua apa nih, Mas Harmony? Nah, yang kedua, mereka selalu punya pemikiran inovasi yang baik gitu. Jadi mereka selalu cari kreatif dan inovasi itu ada kesamaan gitu ya. Mereka tuh sama-sama punya elemen menciptakan hal yang baru gitu. Tapi yang paling penting
bukan terjebak dalam idealisme, tapi bagaimana memecahkan masalah dengan cara yang terbaik gitu. Banyak teknologi-teknologi yang sekarang tuh baru kan gitu, dengan AI, dengan web, dengan online, dunia teknologi hari ini tuh mereka mencari hal-hal yang baru gitu. Nah, jadi dengan cara-cara ini bisa para founders itu selalu terbuka terhadap mindset-mindset yang baru, ide-ide yang Adaptif ya. baru, adaptif. Jadi mereka, oke, kalau misalnya ini nggak works, cari yang lain. Kalau ini nggak bisa, cari yang lain. Kita ganti goalnya, kita ganti. Jadi mereka gampang sekali untuk switch target gitu. Gampang sekali untuk switch cara untuk mencapai hal yang lebih maksimal. Apalagi pandemi ini memang harus dituntut ya untuk inovatif, Betul kreatif, sekali. seperti itu. Iya. Oke, yang ketiga Mas Nah, Harmoni. yang ketiga adalah mereka semua seseorang yang komunikatif gitu. Mereka semua pandai berbicara atau pandai menyampaikan sesuatu hal. Nah, ini selaras juga memang dalam Indotas ya, memang salah satu yang dibutuhkan di skill yang dibutuhkan hari-hari ini adalah communication skill, presentation skill. Itu menjadi elemen utama sebagai para founders, harus mereka miliki hal ini. Nah, seringkali kan kita mungkin banyak bilang, aku nggak pinter ngomong, ternyata ini bisa dilatih. Yes, betul. Orang yang suka ngomong dengan pandai berbicara, ingat ini dua hal yang berbeda. Orang yang pandai berbicara, dia melatih dirinya untuk bisa berbicara dengan baik gitu ya, menyampaikan pendapatnya, menyampaikan poinnya, berdiplomasi dengan baik tanpa menyinggung dan lain sebagainya. Nah, sedangkan kalau orang suka ngomong, dia learning by doing gitu. Jadi banyak salah, banyak eksplorasi, oh harusnya gue ngomong kayak gitu ya, harusnya gue ngomong kayak gitu ya. Nah, jadi communication it's a important point. Jadi poin penting dalam pebisnis harus dimiliki gitu ya. Nah, yang keempat adalah mereka punya network yang juga luas. Ya, temennya itu luas banget. Ini kenal. Jadi dia selalu terlibat dalam acara-acara untuk kenal satu sama lain gitu ya. Nah, saya percepat mungkin ya, karena 8 ini kalau dieksplorasi satu-satu lama Ya nih. sih. Ya, yang selanjutnya, yang kelima adalah mereka punya good analytical thinking skill juga. Jadi mereka juga smart gitu ya, mereka juga punya tahu nih kemampuan menemukan sumber masalah di mana, solusinya seperti apa, mengontrol dan mengeksekusinya seperti apa, gitu. Nah, yang selanjutnya ternyata tadi kan bicara soal lebih banyak ke karakter-karakter yang baik ya. Nah, ini ternyata ada juga elemen emotional management berikutnya, kemampuan mengelola stres. Ini juga penting. Yes. Pebisnis itu stres levelnya gila, tingginya tuh tinggi banget gitu. Dan ini makanya banyak orang bilang bahwa pebisnis itu perjalanan yang sunyi atau mudah kesepian karena nggak banyak yang memahami gitu. Kayak sebetulnya melay-off karyawan tuh mudah nggak sih? Susah sebetulnya. Tapi mau nggak mau perusahaan untuk berjalan harus melakukan hal itu. Banyak keputusan-keputusan yang banyak beresiko menyangkut kehidupan banyak orang. Jadi untuk mengelola stres serta juga mengelola emosi dengan baik ini juga skill yang mereka miliki juga. Yang ketujuh adalah problem solver. Mereka semua fokus untuk memecahkan masalah, dan yang terakhir, mereka menunjukkan kredibilitas dan menunjukkan bahwa saya seseorang yang bisa dipercaya. Oke, 8 hal ini memang sudah harus dimiliki para orang-orang sukses itu ya, Mas. Betul. Ya? Secara itu terlahir secara otodidak atau memang karena aku udah jadi pebisnis sukses, aku harus punya 8 poin ini, Mas. Very good point ya. Ini pertanyaan mungkin mewakili juga banyak smart listeners juga. Nah, ini penting sebetulnya untuk kita sadari. Ternyata founders ini ada yang memang secara natural terlahir memiliki traits tersebut gitu. Tapi ada orang-orang yang memang secara natural itu tidak natural, maksud saya. Untuk mesti melatih dirinya untuk bisa melakukan hal-hal ini. Sebagai contoh, saya ulangi contoh komunikasi tadi ya. Bicara soal komunikasi itu nggak semua orang langsung pandai berbicara, tapi dia melatih dirinya untuk pandai berbicara. Saya memang tipikal orang yang introvert misalkan. Saya nggak pinter ngomong dan nggak suka ngomong dan nggak suka ditonton. Dia mesti belajar untuk public speaking. Itu dia akan bisa karena terbiasa, ya. Tapi akan lebih mudah buat orang-orang yang memang suka ngomong, gitu ya, untuk dia bisa melatih dirinya bisa jadi pandai berbicara karena dia lebih ya udah terjun aja, ngomong aja, ya salah coba lagi gitu. Jadi memang ada yang natural lebih mudah untuk menjadi seorang founders, ada orang-orang yang lebih sulit gitu ya, memang secara natural
mesti mengalahkan dirinya sendiri untuk lebih banyak ngomong, lebih supel. Contohnya senyum waktu ngomong, bercanda gitu ya. Terus ngomong out of the box. Itu hal-hal yang perlu dilatih gitu. Yes, Mas, selain 8 poin yang tadi sudah Mas Harmoni sebutkan, tadi Mas Harmoni sempat mention ternyata ada hambatannya juga loh jadi orang sukses itu ya kan Mas Harmoni. Dan Betul. apakah memiliki karakter unggul ini ada penelitian khususnya sih Mas Harmoni? Oh iya, betul. Jadi ini penelitian yang kami lakukan sebetulnya secara mandiri ya. Tapi hopefully nanti tengah tahun kita akan launch gitu ya secara official. Hopefully kita lancar proses tersebut. Cuman saya kasih teasernya di sini lah gitu. Jadi kita nggak bisa mendisclose ya orangnya siapa dan perusahaannya apa. Cuman ini top founders lah gitu ya yang ada di Indonesia gitu. Kita akan mungkin kali ini saya pengen emphasize atau tekankan dalam pembahasan barriers atau tantangan menjadi seorang founders itu apa sih yang mereka ceritakan ya waktu mereka tuh seringkali limitasinya apa sih dalam dirinya mereka untuk menjadi seorang founders itu. Ya karena kan kalau orang lihat kan kayak sukses itu ya udah tiba-tiba sukses punya bisnis di mana-mana gitu. Tapi ternyata ada tantangannya loh ya. Betul. Nah, apa aja tuh Mas? Nah, jadi yang paling umum orang seringkali alami ya, yaitu mereka takut. Mungkin Anda juga takut Takut tambah dewasa nggak tuh? Ya, sebetulnya takut ini pasti dialami semua orang ya gitu. Tapi termasuk saya juga takut gitu. Saya juga nggak akan bisa sampai hari ini tanpa dididik, tanpa belajar, tanpa terjun. Tapi ya kita harus overcome. Semakin kita banyak nyoba, banyak belajar, banyak terjun, banyak nolong orang, semakin banyak achievement, banyak tonggak keberhasilan, semakin percaya diri. Nah, jadi memang ketakutan ini yang paling sering kali muncul dalam penelitian kami menjadi penghambat utama untuk menjadi seorang founders. Yang berikutnya adalah membatasi diri sendiri. Contoh, aku mah apa? Enggak lah, dia lebih pinter. Enggak lah, Maria lah pinter ngomong, charming gitu. Misalkan, enggak lah, dia aja lebih cantik, lebih kaya dan lain sebagainya. Jadi membatasi diri sendiri gitu ya. Yang ketiga ini saya ini ada banyak di sini, cuman saya sebutkan secara cepat ya. Atau disebut sebagai burnout, gampang stres gitu ya. Jadi orang-orang yang mudah sekali meledak gitu ya, terus tiba-tiba ngedrop gitu, tiba-tiba sudah dipercaya banyak hal, tiba-tiba ngilang gitu ya, terus tiba-tiba nggak menepati janji, terus nggak ada kabar, diajak dicariin nggak nyaut, ditelepon nggak diangkat. Nah ini salah satu ciri-ciri orang-orang yang stres atau burnout gitu ya, jadi mudah sekali burnout. Tapi the good news ya, ini bisa dilatih secara mental, mengelola stres dengan baik ini gitu ya. Nah selanjutnya adalah mereka punya perilaku yang nggak stabil dalam emosi ya. Jadi biasanya kami temukan ini berkaitan dengan stress management sebetulnya. Jadi ada orang-orang yang biasanya responnya itu terlalu signifikan ketika tertekan dan respon normal gitu. Jadi perilaku yang signifikan berubahnya gitu. Jadi misalkan ya tadi saya sempat menceritakan ada 3 respon orang pada saat tertekan. Ini ekstrim semua. Jadi bisa langsung senggol bacok, ada yang bisa ngilang dan lain sebagainya. Ada juga yang nge-freeze tadi nge-freeze gitu ya. Nah hal-hal seperti ini yang kita seringkali temukan di lapangan juga dan mereka cerita ini betul-betul menghambat sekali gitu. Jadi nggak bisa mikir, nggak bisa clear thinking dan ngambil keputusan. Selanjutnya mungkin yang seringkali dihadapin adalah prokrastinasi juga. Nah, prokrastinasi itu ya nunda. Nah, yaitu kalau tadi kita bicara anti rebahan-rebahan kelak, nah ini salah satu titik kritisnya founders yaitu menunda. Antara besok aja lah, ngandelin orang itu bisa lah nanti sama dia aja, ini aja sama orang lain sama ini. Jadi ditunda. Nah ini yang jadinya masalah. Dan yang terakhir, memang di sini masih banyak. Di sini saya langsung ambil yang paling sering kali mungkin jadi titik kritis ya, yaitu manipulatif. Gitu. Kirain pasangan doang. Ternyata dunia bisnis ada juga. Banyak sekali, makanya sampai ada serial-serial Netflix kan, founders yang dikira hebat, tapi ternyata mereka punya track record manipulatif gitu ya. Kayak Anna Delvey gitu ya, terus banyak lah kalau di dokumenter itu banyak sekali pebisnis yang Fire Festival gitu ya, itu banyak yang
founders-founders yang dipercaya oleh banyak orang menunjukkan 8 traits sebagai seorang founders yang sukses, tapi tidak realistis dan punya intensi atau motivasi yang negatif. Oke, nah terakhir nih Mas Harmony sebelum closing, karakter apa sih yang paling utama sekali yang harus smart listeners miliki untuk menjadi seorang pebisnis dengan karakter yang unggul? Tentu kalau misalkan bicara pebisnis, kalau bisa idealnya 8 tadi ya. Tapi mungkin kita mulai dari hal yang sederhana, yaitu mengenali diri kita sendiri. Ya, mengenali kekuatan kita, mengenali apa kehebatan kita, mengenali talenta, mengenali respon kita pada saat tertekan seperti apa, mengenali kalau bagaimana mengelola perasaan kita pada saat tertekan seperti apa, mengenali dan melatih respon kita agar kita menang dari kelemahan kita. Itu yang paling penting untuk kita lakukan. Yes, dan semuanya itu bisa dikonsultasikan bersama Mas Harmony. Terima kasih Mas Harmony untuk diskusi kita di hari ini, di episode ini, dan kita akan bertemu di podcast Smart Business yang lainnya. Sampai berjumpa.